Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kakak dan teman-teman sekalian. Izin kami menyampaikan presentasi final project dengan judul Analogous Leak Detector with Automatic Fan Activation. Dan kami dari kelompok 2. Dan sebelum kami memulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Kanita Altab dengan NPM 2306156656536. Saya Iza Fitriansyah dengan NPM 2306156154542. Saya Raffi Iksan dengan NPM 2306156555. Saya Muhammad Wildan dengan NPM 2306156561. Di sini daftar isi yang pertama latar belakang, pengaplikasian, tinjauan teoritis komponen, kemudian rangkaian Proteus dan penjelasannya, kemudian hasil penelitian, pembahasan, penutup, dan referensi. Untuk latar belakang, insiden kebocoran gas sering menimbulkan kerugian besar, baik material maupun korban jiwa, terutama karena gas berbahaya, sulit dideteksi secara manual. Pencegahan dini sangatlah krusial, namun sistem deteksi yang ada di pasaran terkadang mahal ataupun rumit. Oleh karena itu, kami merancang solusi deteksi kebocoran gas yang sederhana, responsif, dan fungsional untuk penanganan awal yang otomatis. Aplikasinya, yang pertama, deteksi gas ataupun sensor MQ2 mendeteksi konsentrasi gas semakin tinggi gas, maka semakin tinggi output sensor. Kemudian perbandingan tegangan OPM yang kami menggunakan RM741 membandingkan tegangan sensor dengan tegangan referensi yang diatur oleh potensiometer. Pengambilan keputusan otomatis, jika tegangan lebih kecil daripada tegangan referensi, output OPM menjadi low. LED hijau menyala, komponen yang lain off. Dan jika tegangan sensor lebih besar dari V referensinya, maka output OPM akan menjadi high. Sinyal high dari OPM mengaktifkan transistor BC547 dan BE170. Ini memicu yang akan on itu buzzer LED merah, kipas DC 12 volt, dan LED hijau mati. Selanjutnya, di bagian tinjauan teoritis untuk komponennya, yang pertama itu ada baterai. Baterai ini penyimpanan energi elektrokimia yang akan mengubah energi menjadi listrik DC. Nah, pada rangkaian ini berfungsi sebagai sumber tegangan DC utama dalam menyuplai daya ke seluruh komponen elektroniknya. Selanjutnya ada resistor. Nah, resistor ini kan merupakan komponen listrik pasif. Nah, berfungsinya itu untuk membatasi aliran arus listrik. Nah, pada proyek ini digunakan resistor 220 ohm, 330 ohm, dan 10 kilo ohm. Nah, ini digunakan untuk membatasi arus serta tegangan yang masuk ke BGT dan MOSFET-nya untuk mencegah kerusakan komponen akibat lonjakan arus. Next. Lalu ada potensiometer. Potensiometer ini merupakan resistor variabel yang nilai resistansinya ini dapat diatur manual. Nah, pada proyek ini, potensiometer ini digunakan untuk mengatur batas tegangan referensi yang akan dibandingkan dengan tegangan sensornya. Nah, sekaligus untuk mengatur sensitivitas dari detektor gas juga. Selanjutnya ada BJT-nya ini merupakan device semikonduktor yang terdiri dari 3 layer, ada emitter, base, sama kolektor. Nah, ini terdapat 2 tipe, yaitu NPN dan PNP. Nah, pada proyek ini digunakan BJT NPN dengan BC547 yang terhubung ke LED hijau yang berfungsi sebagai saklar logika. Ketika output dari OPM-nya ini memberi sinyal low yang menandakan tidak ada kebocoran gas, maka BJT-nya ini akan aktif serta mengalirkan arus dari kolektor ke emitter untuk menyalakan LED hijau. Selanjutnya ada FET. FET ini terdiri 3 terminal, ada gate, drain, sama source, yang bekerja berdasarkan prinsip efek medan listrik. Nah, umumnya ini digunakan sebagai penguat atau saklar. Nah, pada rangkaian ini digunakan N-channel MOSFET BS170 yang berfungsi sebagai saklar otomatis. Nah, ketika gate menerima tegangan high dari op-amp, maka FET akan on dan mengalirkan arus dari drain ke source. Nah, ini untuk menyalakan DC fan sama LED merah serta mengaktifkan buzzer. Lalu ada op-amp pada proyek ini yaitu LM741 yang berfungsi sebagai komparator yang membandingkan tegangan sensor gas dengan tegangan referensi dari potensiometer.
Tujuannya itu untuk menghasilkan output logika berdasarkan perbedaannya. Outputnya menjadi high ketika mendeteksi gas jika tegangan sensornya ini lebih besar dari referensinya, dan menjadi low jika sebaliknya. Nah, output ini akan mengandalkan transistor BJT, MOSFET, untuk pengoperasian buzzer, dissipate, sama LED. Lalu ada gas sensor. Gas sensornya ini berfungsi sebagai pendeteksi gas dengan mengubah konsentrasi gas di udara menjadi tegangan analog dari 0 volt sampai 5 volt yang besarnya sesuai jumlah gas yang terdeteksi. Nah, output sensor ini menjadi dasar seluruh logika kerja sistem, deteksi dan respon otomatisnya. Lalu ada buzzer. Buzzer ini merupakan komponen elektronik yang mengubah sinyal listrik menjadi suara. Nah, pada rangkaian ini, buzzer berfungsi sebagai alarm suara otomatis. Nah, ketika op-amp menghasilkan sinyal high yang menandakan terdeteksinya kebocoran gas, maka MOSFET akan aktif dan mengalirkan arus melalui buzzer sehingga buzzernya berbunyi. Selanjutnya ada DC fan. DC fan ini berfungsi sebagai respon aktif untuk mengurangi konsentrasi gas yang hanya aktif otomatis saat terjadi kebocoran gasnya, yaitu ketika sinyal high dari op-amp mengaktifkan MOSFET sebagai saklar yang memberi tegangan ke kipas, sehingga lebih hemat energi dan kipas tidak bekerja secara terus-menerus. Lalu ada LED, merupakan perangkat semikonduktor yang mengubah listrik menjadi cahaya. Nah, pada proyek ini LED hijau akan menyala ketika tidak ada kebocoran gas, dan LED merah akan menyala saat terjadi kebocoran gas. Oke, berikut merupakan rangkaian dari Proteus dari proyek akhir kami yang telah kami buat. Mungkin selanjutnya langsung saja saya akan demonstrasikan cara kerjanya. Oke, di sini dapat dilihat ketika tidak ada kebocoran gas yang terdeteksi oleh sensor, di sini lampu hijaunya akan menyala. Nah, ketika kita misal kasih input berupa kebocoran gas, maka yang terjadi adalah buzzer, kipas, dan LED merah akan menyala. Cara kerjanya adalah pertama kita menentukan tegangan referensi yaitu menggunakan potensiometer. Kita men-setting tegangan referensinya sekitar 3 volt karena output dari gas sensor itu kisaran 2,5 hingga 5 volt. Jadi kita mau agar ketika output dari gas sensornya melebihi tegangan referensi, maka di sini akan terdeteksi kebocoran gas. Mungkin cukup sekian demonstrasi rangkaian Proteusnya. Oke, selanjutnya ini merupakan rangkaian fisik dari proyek akhir kami yang telah berhasil kami buat. Next. Oke, jadi ini merupakan video demonstrasi rangkaian fisik yang telah berhasil kami buat. Di sini kami menggunakan Arduino sebagai power supply, menggunakan sumber tegangan 5 volt dan 3 volt secara seri. Walaupun pada teori kami menggunakan 12 volt, ataupun pada rangkaian Proteus menggunakan 12 volt, namun dalam praktiknya di sini menggunakan 5 plus 3 volt itu bisa. Maka langsung saja saya demonstrasikan. Ini kondisi ketika tidak terjadi gas, maka yang terjadi adalah lampu LED hijau akan menyala. Maaf, yang ini. Kondisi ketika tidak ada kebocoran gas yang terdeteksi, maka LED hijau akan menyala. Oke. Next. Jadi ini merupakan kondisi ketika terdeteksi kebocoran gas dengan kita memasukkan input berupa gas dari korek api, maka yang terjadi adalah kipas, buzzer, sama LED merah akan menyala. Oke, kita play. Oke, cukup.
Next, di sini kami membagi eh, rangkaian kami menjadi 4 bagian. Yang pertama, input dan sensor. Di sini kami menggunakan baterai 12 volt dan sensor gas sebagai input dan sumber tegangan. Untuk wiringnya, PCC dari sensor gas dihubungkan ke sumber tegangan 12 volt, groundnya ke ground baterai, dan analog analog input dari sensor gas atau anol akan terhubung ke pin 3 op amp yang kemudian akan dibandingkan tegangannya dengan tegangan referensi. Next. Oke, selanjutnya mungkin bagian kedua dari kami. Ini mungkin yang tadi input sensor itu bagian pertama dia sensor mendetek inputnya, terus ada juga power source yang berupa baterai 12 volt. Nah, kemudian dari input dan sensor tersebut dihubungkan dengan komparator kita atau op amp. Di sini kita memakai op amp LM741. Nah, di sini kita jelas ada dua pin ya, ada pin non inverting sama pin inverting. Nah, pin inverting di sini dihubungkan dengan potensiometer kita atau resistor variabel ya. Dan untuk non invertingnya kita itu hubungkan dengan output dari gas sensor atau GS1 di sini. Jadi apa sih yang terjadi? Kalau misalnya seperti yang tadi sudah didemonstrasikan juga dan sesuai dengan tinjauan pustaka juga yang sudah dijelaskan oleh Iza sama Kanita, kalau misalnya tegangan yang masuk itu misalnya kan aman-aman aja kondisinya, berarti tidak ada gas leak di sensor itu tidak mendeteksi gas bocor satu pun, maka yang terjadi adalah kondisi logiknya adalah low di sini, sehingga V sensor di sini tuh masih kurang dari V reference. Jadi hasilnya adalah logika low, dan di sini output dari op amp adalah logika low yang dimana mengontrol transistor, mengontrol juga MOSFET, dimana nanti itu semuanya akan membuat LED hijau yang nyala pada kondisi tersebut. Nah, kondisinya nih ketika sesuai juga yang sudah dijelaskan oleh Iza dan demonstrasinya tadi, kalau misalnya si gas sensor ini mendeteksi gas yang bocor, maka nanti tegangannya akan lebih besar dibanding tegangan yang dihubungkan dengan input inverting. Nanti tegangannya lebih besar dibanding tegangan reference, maka nanti output dari op amp-nya menandakan bahwa V sensornya itu lebih besar dari Vref. Maka outputnya akan menjadi high. High di sini akan mematikan yang tadi masih jelas yang LED hijau akan mati, dan yang nyala di sini adalah tiga. Yang pertama ada LED merah, yang kedua ada buzzer, dan yang ketiga adalah fan, yang di sini asumsi kita pada aplikasi dunia nyatanya fan ini untuk menghilangkan gas bocornya seperti itu. Mungkin bisa di next. Oke. Selanjutnya bagian yang ketiga yaitu bagian switch. Jadi setelah sinyal atau sinyal dibandingkan atau diproses oleh op amp, di sini sinyal akan masuk ke transistor, yaitu ke BJT dan dua MOSFET. BJT di sini berperan untuk switch LED hijau, yang dimana untuk indikasi sebagai kondisi aman, yaitu ketika tidak ada kebocoran gas, maka LED hijau akan menyala. Terus eh, MOSFET yang pertama itu dia terhubung juga gate-nya dengan output dari op amp melalui resistor. Kemudian kita ambil drain-nya untuk masuk ke komponen output yang lain seperti buzzer, kipas, dan LED hijau. Di sini MOSFET berfungsi sebagai switch atau saklar, yaitu ketika terdeteksi kebocoran gas, maka MOSFET akan berperan untuk menyalakan mereka, yaitu buzzer akan menyala, kipas menyala untuk mengusir atau membuang gas yang mengumpul, terus juga ada LED merah sebagai indikator bahaya. Ketika ketiga indikator itu nyala, LED hijaunya akan mati. Next. Oke, selanjutnya adalah outputnya, dan jelas eh, output ini hanya akan bisa dihasilkan jika dua bagian sebelumnya itu udah terjalani gitu. Jadi output ini ya jelas sangat reliant, sangat dependent dengan komparatornya yang menentukan logic level, di mana logic level tersebut akan masuk ke transistor kita yaitu BJT dan juga MOSFET. Nah, output itu bergantung terhadap dua hal tersebut. Nah, ya jelas kalau misalnya LED hijau dia tuh bergantung kalau misalnya kondisi logiknya tuh low.
berfungsi sebagai indikator aman gitu. Jadi kondisi usernya ini tidak ada kebocoran gas. Nah, terus LED merah, buzzer dan kipas itu ya jelas menandakan kalau misalnya ada darurat nih, udah ada kebocoran gas, dan ini sangat dependen dengan komparator saat komparatornya itu memiliki logic yang sifatnya itu high, atau V sensor itu lebih besar dibanding V reference yang diatur pada potentiometer. Nah, di sini juga buzzernya itu berfungsi sebagai alarm. Jadi mungkin praktiknya di dunia aplikasi di dunia nyata di sini menandakan bahwa gas bocor, maka buzzer ini mengingatkan sebagai alarm gitu. Dan kipas ini ya aplikasinya di dunia nyata adalah untuk ya menghilangkan gas bocor tersebut. Mungkin aplikasinya dalam dunia kimia, dunia teknik kimia contohnya, itu bisa mengurangi risiko keracunan. Misalnya gasnya berbahaya nih, kalau gasnya ini bocor, dia bisa mengakibatkan berbagai hal nih ke manusia dan juga ke lingkungan sekitar. Nah, kipasnya ini mungkin perumpamannya adalah untuk mengurangi risiko keracunan, untuk meminimalisir kebakaran, dan juga bahaya nih kalau misalnya ini gasnya bocor bisa ada bahan ledakan. Nah, itu bisa kipas di sini sebagai alat untuk menghindari kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan tersebut. Mungkin bisa di next. Oke, nah dapat kita simpulkan bahwa rangkaian analog gas leak detector kita, mungkin ini PPT ini version di mana yang deadline-nya minggu kemarin, di mana ini sangat dependen dengan Proteusnya, di mana pada Proteusnya, Proteus kami berhasil, kita juga menggunakan voltmeter pada Proteusnya, di mana semuanya sesuai dengan teoritis juga ya. Jika tegangannya itu lebih kurang dari V reference, maka kondisinya low, makanya nyala hijau doang, LED hijau doang, dan ketika V sensornya itu lebih besar dari V reference, input logikanya menjadi high, maka yang menyala ada LED merah, buzzer dan juga kipas, itu semuanya sesuai, dan sesuai juga dengan demonstrasi Iza tadi, berjalan dengan baik. Dan mungkin untuk rangkaian fisiknya kita aslinya mengalami kendala sedikit dengan transistornya, di mana transistor di sini mungkin praktiknya tidak seperti pada Proteus. Pada Proteus itu mungkin Proteus tidak mendeteksi bahwa transistor itu adalah sebuah current control gitu. Jadi eh, aman-aman aja gitu, dan ketika kita mengaplikasikan transistor BC547 itu di dunia nyata, maka dengan transistor tersebut yang bersifat current control itu akan lebih susah gitu, untuk karena ya jelas itu dikontrolnya dengan arus gitu, bukan kita yang selama ini yang kita lakukan adalah mengontrol tegangan seperti layaknya MOSFET yang voltage source dan lain sebagainya, voltage control dan lain sebagainya. Jadi alhasil tapi at the end of the day, rangkaian kita yang fisik juga berhasil dan bekerja sesuai mestinya, seperti itu. Bisa di next. Nah, juga di sini mungkin di PPT ini lebih membahas tentang Proteusnya, tapi mungkin menginkorporasikan juga yang rangkaian fisik. Di rangkaian fisik ini juga kita mencoba-coba berbagai hal gitu, untuk apakah ini bisa atau enggak. Contohnya tadi Yoza sudah bilang bahwa iya sih, pada gas detektornya adalah gas detektor yang hanya bisa saat voltage-nya adalah 12 volt. Tapi kalau kita misalnya menggunakan voltage tidak 12 volt, misalnya kita Iza sudah menjelaskan sebelumnya, misalnya kita 9 gitu contohnya di bawah, itu hasilnya masih bisa saja. Jadi kita melakukan trial and error banyak, juga melakukan troubleshooting banyak, tapi pada akhirnya berjalan dengan baik, untuk komparatornya berjalan dengan baik, dan juga outputnya itu sesuai untuk menyalakan LED-nya, juga logic levelnya berarti sesuai, juga dengan potensiometer dan lain sebagainya. Dan mungkin seperti pada slide sebelumnya, dan yang seperti saya jelaskan sebelumnya, pada rangkaian fisik mungkin yang sedikit mengalami waktu dari kami dan sedikit mengalami trouble adalah di bagian transistor BC547-nya, karena bersifat current control seperti itu. Nah, karena bersifat analog, sistem ini juga cukup sederhana dan tidak memerlukan pemrograman. Mungkin kalau misalnya kita menggunakan Arduino, dan mungkin gas detektornya kita cari version yang dimana bisa dengan Arduino misalnya 5 volt gitu, itu mungkin bisa lebih accurate gitu, karena pastinya dengan kita digital itu bisa lebih bagus. Nah, tapi alhasil rangkaian kami berjalan dengan baik, dan kita sudah berhasil untuk membuat aplikasi deteksi gas sederhana untuk lingkungan tertutup. Bisa di next. Yap, bisa di next lagi. Kayak berikut adalah untuk referensi kami. Bisa di next. Baik, itu saja dari kelompok kami, kelompok 2. Sebelumnya kurang lebih mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.